Salam sejahtera saudara-saudara. Hari ini kita akan bersaat teduh bersama dengan PPSW 4 Gereja Toraja. Kita menyanyikan nyanyian PKJ 35. Suci, suci, suci jiwaku menyembahmu. Suci, suci, suci jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu. Suci kau Tuhan, suci, suci, suci jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu. Suci kau Tuhan. Kita berdoa. Terpuji senantiasa Engkau Tuhan, yang terus memelihara kami, para umat-Mu, di tengah-tengah wabah COVID-19 dan juga perkara-perkara lainnya. Kami tetap Engkau berikan iman. Kami tetap memuji memuliakan Engkau. Dan saatnya akan membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, bimbinglah hati dan pikiran kami memahami firman-Mu, dan mampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini dari kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hidup ini. Amin. Taatilah pemerintah. Saudara-saudaraku, sudah hampir 2 bulan kita stay at home atau tinggal di rumah, termasuk ibadah hari Minggu di rumah. Dan kita tahu bahwa masih banyak anak-anak Tuhan yang menganggap kalau kita mengikuti himbauan pemerintah dianggap tidak beriman. Dan juga ada yang sampai kerasukan atau kesurupan suatu roh, mengaku bahwa dia adalah Tuhan Allah yang marah-marah kepada pemerintah dan juga kepada pimpinan-pimpinan gereja. Nah, saudara-saudaraku, di dalam ayat pertama pembacaan kita dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Harus takluk kepada pemerintah. Kata harus takluk ini menunjukkan kewajiban. Jadi, kalau memang kita beriman, maka ada kewajiban iman yang harus kita lakukan, yakni takluk kepada pemerintah. Istilah takluk dalam istilah Yunani ini, hupotasso, bisa juga berarti menundukkan diri, merendahkan diri. Nah, pemerintah, saudara-saudara, dalam istilah Yunani exousia, ini berarti kuasa, hak, atau kemampuan. Jadi siapapun yang memiliki kuasa, power, hak, atau kemampuan,
itu menjadi semacam orang yang harus ditaati atau dengan rendah hati kita terima nasihatnya. Para dokter misalnya, ini termasuk eksorsis ya, dalam istilah ia punya kemampuan di bidang kedokteran. Nah, dokter sudah menganjurkan bagaimana cara menjaga kesehatan, termasuk mencegah wabah COVID supaya tidak meluas. Mereka sudah menyampaikannya. Dan kewajiban iman orang-orang percaya adalah mengikuti anjuran para dokter itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kewajiban iman anak-anak Tuhan untuk mentaati pemerintah atau yang memiliki kuasa, memiliki kemampuan adalah sesuatu yang harus. Itu ungkapan kata harus dalam pembacaan kita. Pada ayat yang kedua dikatakan, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Nah, orang-orang Kristen yang merasa bahwa kalau kita taat kepada pemerintah tidak beriman, malah melawan pemerintah, ternyata tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan jelas menyatakan, kalau kita melawan Allah, itu sama dengan kita melawan ketetapan Allah. Jelas bagi kita firman Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, di dalam masa-masa kita, dalam keadaan kita apapun, kita diingatkan untuk senantiasa takluk pada pemerintah atau mentaati pemerintah. Pemerintah di zaman Rasul Paulus ketika ia menulis surat ini kepada jemaat di Roma, bukanlah pemerintah yang baik, tapi juga pemerintah yang kejam, yang bengis ya. Tahun 70 Masehi, orang Kristen dituduh membakar kota Roma, sehingga penganiayaan dialami begitu dahsyat. Tetapi anjuran supaya tetap mentaati pemerintah, tentu pemerintah yang baik ya, ini tetap dianjurkan dalam kondisi berat sekalipun. Nah, saudara, dikatakan di dalam ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Jadi hamba Allah bukan cuma pendeta, bukan cuma orang tertentu. Sebenarnya semua orang adalah hamba Allah ya, selama ia mengabdi kepada Allah. Dan dalam pembacaan kita dikatakan juga seperti itu, bahwa pemerintah, orang yang memiliki kuasa, power, termasuk atasan kita, majikan kita, ya, pimpinan kita, itu termasuk pemerintah dalam pengertian eksorsis ya tadi dalam istilah Yunani, karena memiliki otoritas atau kuasa atau kemampuan. Nah, saudara-saudara, di dalam istilah Theos Gardiakonos, ya, Theos Gardiakonos, ini pemerintah adalah hamba Allah, diakonos. Nah, diakonos itu berarti pelayan ya, pelayan kesejahteraan. Jadi pemerintah itu adalah pelayan kesejahteraan rakyat, mensejahterakan rakyat. Nah, kita tahu bahwa himbauan pemerintah itu supaya rakyat sejahtera, dijauhkan dari penyakit corona. Dan karena itu melakukan banyak hal, walaupun mungkin membuat kita berat dalam hidup ini. Ada yang kehilangan penghasilan, ada yang tidak bisa beraktivitas kesana kemari, ada yang malah dirumahkan atau di PHK, dan banyak perkara lain. Tapi anjuran pemerintah dalam hal ini, himbauan-himbauan sejauh aktivitas di luar tidak terlalu penting, kita ikuti. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang juga melihat himbauan-himbauan pemerintah, atasan-atasan, pimpinan gereja, termasuk para dokter, himbauan-himbauan para dokter, karena mereka memiliki kuasa atau kemampuan, keahlian, itu kita ikuti. Itulah wujud dari orang yang sungguh beriman dalam hidup ini. Jadi kendati pun kita selalu mendengar ada bisikan-bisikan, bahkan mungkin ada yang mengatakan dapat suara dari surga yang melawan ketetapan pemerintah, himbauan-himbauan pemerintah. Ingat, firman Tuhan yang paling jelas adalah Alkitab. Ini yang menuntun kita. Inilah pegangan orang-orang beriman. Bersukacita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 50, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Mari kita tutup dengan doa kita berdoa. Terpuji senantiasa Engkau Tuhan, di tengah-tengah keprihatinan kami pun juga masyarakat internasional tentang wabah corona. Engkau tetap hadir melalui para hamba-hamba Allah, melalui pemerintah, melalui para dokter, melalui orang-orang yang punya keahlian. Dan biarlah segala himbauan-himbauan itu dapat senantiasa kami turuti dengan iman. Mampukan kami Tuhan menghayati firman-Mu, sehingga kehidupan beriman kami sehat di dalam kehidupan ini. Berkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Tolong senantiasa di dalam pekerjaan masing-masing, dalam segala aktivitas yang ada. Berikan kekuatan dan hikmat-Mu, sehingga segala aktivitas itu senantiasa tetap membawa suatu kebaikan bagi diri, keluarga, maupun bagi masyarakat lainnya. Teristimewa tetap menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan. Berkati umat-Mu yang di dalam penderitaan oleh karena persoalan ekonomi dan persoalan pribadi lainnya. Bukakan jalan dan kuatkan. Berkati umat-Mu yang sedang berjuang dalam proses pemulihan dari sakit penyakit. Berikan kekuatan iman untuk memandang bahwa kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam kelemahan sekalipun, dan kuasa-Mu yang sempurna senantiasa akan diselami. Biarlah pada saatnya pemulihan dialami. Bagi banyak orang yang mengalami duka cita oleh karena perkara-perkara kehidupan, termasuk perkara COVID-19, Tuhan, Engkau berikan penghiburan dan pemulihan, sehingga senantiasa dapat melakukan segala kehidupan dengan baik dan pemulihan dialami. Berkati anak-anak kami di dalam pertumbuhan, dalam permainan. Lindungi senantiasa dan mampukan kami orang tua, orang-orang dewasa mengarahkan mereka. Berkati juga seluruh generasi muda dalam menjalani segala aktivitas. Tuntunan kasih Tuhan peliharakan para orang tua lanjut usia. Biarlah senantiasa dikuatkan, sehingga terus setia untuk memberikan teladan, nasihat, bimbingan kepada generasi yang ada. Berkati pengurus BPSW 4, Gereja Toraja, biarlah segala kasih tuntunan-Mu senantiasa menyertai. Demikian juga dengan kepengurusan di klasis, di sinode, dan kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Kami berdoa untuk pemerintah. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan, sehingga penuh hikmat, tuntunan Tuhan akan menyertai, sehingga segala perkara yang mereka tetapkan, kebijakan mereka sungguh membawa suatu kebaikan dalam kehidupan berbangsa. Berkati juga para medis, para dokter, dan juga banyak orang yang terus berusaha untuk melakukan yang terbaik demi menghentikan penyebaran COVID-19. Bapa Surgawi, berkati ketika kami akan beristirahat pada saat ini, sehingga kami menikmati kedamaian, sukacita, dan senantiasa akan mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Dan esok kami dibangunkan dengan tubuh keberkatan, memuliakan Tuhan, melanjutkan aktivitas yang dapat kami lakukan dengan baik. Ini kami Tuhan, yang datang kepadamu bersyukur, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara, persekutuan kita pada saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Amin.